Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang sistem keuangan Indonesia bersama dengan Amalia, Amelia, Karen, dan Winda. Sebelum kita masuk ke videonya, mari yuk kita intip apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini. Pertama, kita akan bahas tentang definisi sistem keuangan Indonesia, kemudian pentingnya sistem keuangan, dan yang terakhir, pihak yang berwenang menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Pertama, mari kita bahas dulu tentang pengertian dari sistem keuangan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Sistem keuangan itu merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Kemudian, mari kita bahas tentang sistem keuangan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri menganut sistem moneter yang terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada bank sentral, yang seperti kita tahu bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki fungsi sebagai pengawas sistem moneter, pencipta uang primer, dan memelihara cadangan emas dan devisa. Kedua, bank umum menerima simpanan dari masyarakat, bank umum pemerintah, swasta, asing, dan bank umum koperasi. Ketiga, ada bank pembangunan, mengeluarkan uang kertas jangka menengah, panjang di bidang pembangunan, ada Bapindo, BPD, dan bank pembangunan industri. Yang terakhir atau keempat, ada bank tabungan, BUMN berbentuk perseroan terbatas di bidang jasa keuangan perbankan. Setelah bank, ada lembaga keuangan bukan bank. Terdiri dari 8 jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada lembaga pembiayaan, kedua ada perusahaan perasuransian, ketiga ada dana pensiun, keempat ada modal ventura, kelima ada perusahaan efek, keenam ada penggadaian, ketujuh ada reksadana, dan yang terakhir ada perusahaan penjamin. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa lembaga keuangan bukan bank terdiri dari 8 jenis. Yang pertama itu adalah lembaga pembiayaan, yang biasa kenal dengan kata leasing, yaitu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakatnya. Kemudian ada perusahaan perasuransian. Jenis usaha ini tuh ada 2, yaitu usaha asuransi yang terdiri dari asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Yang kedua itu ada usaha penunjang asuransi, terdiri dari pialang asuransi, pialang reasuransi, penilai kerugian, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Di Indonesia, usaha asuransi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, kemudian asuransi aneka, contohnya itu ada asuransi kendaraan, pencurian, dan kecelakaan diri. Kemudian ada asuransi jiwa dan reasuransi yang bersifat pertanggungan ulang atas yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Bursa efek atau pasar modal memiliki pengertian yaitu tempat penjual atau emiten dan pembeli atau investor bertemu untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh atau menanamkan modal. BEI beroperasi tanggal 1 Desember 2007 yang merupakan gabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Lanjut, ada reksadana, yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai pengelolaan dana. Ada juga perusahaan modal ventura, yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan biaya. Lanjut, itu ada penggadaian. Penggadaian atau rumah gadai adalah sebuah individu atau lembaga yang menawarkan jasa peminjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan benda milik masyarakat yang ingin melakukan pinjaman uang tersebut. Kemudian ada dana pensiun.
adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja. Berikut adalah contoh lembaga pembiayaan dan perusahaan perasuransian di Indonesia. Untuk lembaga pembiayaan atau leasing, ada Adira Finance, Busan Auto Finance, Indomobil Finance, CS Finance. Kemudian di perusahaan asuransi ada asuransi Sinarmas, kemudian ada Aca Asuransi, Car Life Insurance, dan masih banyak lain. Apakah sistem keuangan penting? Ya, tentu penting, karena berperan dalam mendukung kegiatan perekonomian Indonesia dan dapat menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Siapa sih pihak yang berwenang menjaga stabilitas keuangan Indonesia? Pihak tersebut adalah Bank Indonesia yang bertugas untuk mengatur dan menjaga SPN, Sistem Pembangunan Nasional. BI juga berhak memberlakukan kebijakan SPN. 7 pokok sistem keuangan. Yang pertama, kebijakan, tabungan, resiko, penyimpanan kekayaan, pembayaran, likuiditas, dan kredit. Otoritas Keuangan dan Perbankan. Yang pertama ada di Bank Indonesia, kedua Departemen Keuangan, ketiga Lembaga Penjamin Simpanan. Dari video ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan di Indonesia terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sistem keuangan sangatlah penting bagi suatu negara karena menyangkut kehidupan masyarakatnya. Pihak yang berwenang menjaga kestabilan sistem keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia.